Assalamualaikum, selamat datang di MCK Channel. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Mobil pikap tua itu berhenti di depan rumah berpagar besi hijau kusam. Suara mesinnya menderu pelan sebelum mati, meninggalkan jejak debu di jalanan sempit perumahan pinggiran kota. Tari menuruni mobil dengan langkah hati-hati, memegangi bagian perutnya yang terasa mual sejak tadi pagi. Mungkin karena cuaca yang terlalu panas, atau mungkin karena perasaannya yang sejak semalam tidak tenang. Ardi, suaminya, turun dari sisi kanan, membuka pintu pagar, lalu tersenyum kecil padanya. Selamat datang di rumah kita, Tar. Sementara, ya, cuma beberapa bulan, sampai toko aku stabil. Tari hanya mengangguk, memaksakan senyum. Rumah itu sebenarnya milik orang tua Ardi. Mereka sepakat akan tinggal di sana sementara waktu sebelum mampu mengontrak sendiri. Meski dalam hati, Tari ragu bahwa, sementara, itu benar-benar akan secepat yang dijanjikan. Dari dalam rumah, keluar sosok perempuan parubaya, mengenakan daster coklat tua dan wajah yang tak memperlihatkan kegembiraan. Loh, kenapa cuma 2 kardus? Barang kamu cuma segitu, Tar? Tari langsung menyapa. Iya bu, yang lainnya dikirim belakangan. Cuma baju dan keperluan harian yang dibawa dulu. Bu Rahayu tidak menjawab, hanya mengangguk datar, lalu memalingkan wajah. Dari ruang tamu, Pak Surya menyahut sambil duduk di sofa dengan kaki disilangkan dan televisi menyala keras. Masuk, Tar. Jangan berdiri di luar. Rumah ini rumahmu juga. Tari masuk dengan hati berdebar. Rumah itu sempit tapi rapi, dengan aroma balsem dan kapur barus yang tajam di hidung. Ia menaruh tasnya di kamar kecil dekat dapur, ruangan yang akan ia dan Ardi tempati. Dindingnya tipis, hanya dibatasi triplek dari kamar Pak Surya. Sore itu mereka makan bersama di ruang tengah. Meja bundar dipenuhi hidangan sederhana. Sayur bayam, telur dadar, sambal terasi. Pak Surya banyak bicara, sesekali menyelipkan candaan soal malam pertama di rumah mertua. Nanti jangan teriak-teriak ya malam-malam, bisa bikin bapak iri, katanya sambil tertawa keras. Semua tertawa, kecuali Tari. Ia menunduk, pura-pura memotong telur. Kalimat itu mungkin dianggap lucu bagi yang lain, tapi tidak baginya. Ia merasa asing. Seperti benda yang baru saja diletakkan di rumah yang sudah terlalu penuh dengan aturan dan sejarah. Beberapa malam kemudian, saat Ardi sudah tidur pulas, Tari bangun untuk mengambil air minum. Rumah gelap. Dapur sunyi. Tapi saat ia menyalakan lampu, ia terkejut melihat Pak Surya sudah berdiri di sana, mengenakan kaos oblong dan sarung. Kamu belum tidur. Tari menggeleng. Haus, Pak. Pak Surya tersenyum, lalu berjalan ke kulkas. Sama. Bapak juga haus. Tapi hausnya beda. Ucapan itu membuat punggung Tari merinding. Ia langsung membuka lemari dan mengambil gelas. Enggak takut jalan sendiri malam-malam? Tanya Pak Surya sambil mendekat. Enggak, Pak. Kan cuma ambil air, jawabnya singkat. Pak Surya tertawa kecil, lalu melangkah ke arah kamar depan. Tapi sebelum menghilang, ia menoleh dan berkata, jangan suka bangun malam, Tar. Rumah ini dindingnya tipis. Bisa bikin orang enggak bisa tidur. Tari hanya berdiri mematung. Tangan gemetar menggenggam gelas, mata tak berkedip memandangi lorong yang baru saja dilewati Pak Surya. Malam itu, ia kembali ke kamar dengan napas memburu. Ia mengunci pintu, lalu bersandar di tembok. Ardi masih tidur. Damai, tanpa tahu apa yang istrinya rasakan. Tari menatap langit-langit kamar yang mulai lembab oleh embun malam. Ia tidak bisa menjelaskan perasaannya. Tapi satu hal pasti, sejak hari itu, ia tahu rumah ini bukan tempat yang ramah. 3 hari sudah Tari tinggal di rumah itu. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyapu halaman, memasak nasi, dan menyiapkan teh untuk kedua mertuanya. Ia melakukan semua itu dengan sepenuh hati, mencoba menjadi menantu yang baik dan tidak menyusahkan. Tapi di dalam hatinya, ada rasa tak nyaman yang tak bisa ia hapus. Bukan karena pekerjaan rumah, bukan karena ruang sempit, tapi karena sorot mata yang terus menghantuinya. Pak Surya. Setiap kali mereka berpapasan, pria itu selalu memberi senyum yang terlalu lama, terlalu dekat, dan terlalu penuh makna yang tak bisa diterjemahkan. Ia bukan ayah. Ia bukan teman. Tapi caranya menatap membuat Tari merasa seperti sesuatu yang sedang dinilai. Dipilih. Dinikmati dari jauh. Siang itu, ketika Tari sedang menjemur pakaian di halaman belakang,
Pak Surya lewat sambil membawa koran. Baju tidurmu lembut ya? Tipis banget. Adem pasti, ucapnya sambil berlalu tanpa menoleh lagi. Tari tercekat. Napasnya sesak. Ia menunduk, lalu buru-buru mengambil baju yang ia jemur dan kembali ke dalam rumah. Ia tahu ia tidak salah. Ia tidak berlebihan. Tapi ucapan itu menancap di pikirannya seperti jarum halus yang tak bisa dicabut. Malamnya, Tari kesulitan tidur. Ardi sudah tertidur di sampingnya, mendengkur pelan. Kamar sempit itu terasa pengap. Dinding triplek memantulkan suara dari ruang sebelah, membuat setiap desahan angin terdengar lebih keras dari seharusnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Tari terbangun karena suara samar di luar kamar. Suara langkah kaki yang pelan, teratur, menyusuri lorong. Mendekat, lalu berhenti. Tepat di depan pintu kamar. Tari menahan napas. Jantungnya berdebar cepat. Ia menoleh ke Ardi yang masih tidur lelap, tak terganggu sedikit pun. Gagang pintu bergerak. Pelan. Sangat pelan. Tari membeku. Ia ingin berteriak, tapi suara itu seolah tertahan di tenggorokan. Ia bangkit pelan, mendekat ke pintu, menempelkan telinga. Tak ada suara. Hanya diam. Tapi ia bisa merasakan kehadiran seseorang di balik sana. Mengintai. Mencoba masuk. Tiba-tiba, suara itu menjauh. Langkah kaki itu berbalik. Kembali menyusuri lorong. Hilang. Tari tak tidur lagi malam itu. Ia hanya duduk di sudut ranjang, menggenggam ponsel. Tapi ia tak tahu siapa yang bisa ia hubungi. Siapa yang bisa ia percaya. Pagi harinya, ia mencoba bertanya halus pada Ardi. Mas, kamu keluar kamar tadi malam? Ardi menggeleng sambil menguap. Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Kayak ada suara orang di lorong. Paling ibu ke dapur. Biasa. Tari mengangguk pelan, meski hatinya menolak jawaban itu. Hari-hari berikutnya, suara-suara itu datang lagi. Langkah yang sama. Di jam yang sama. Di depan pintu yang sama. Tari mulai mengganjal pintu dengan kursi kecil setiap malam. Ia menyimpan pisau dapur di bawah bantal. Ia bahkan merekam suara-suara itu dengan ponselnya. Tapi tak ada gambar. Tak ada wajah. Hanya suara samar yang tak bisa dijadikan bukti. Bu Rahayu mulai memperhatikannya. Suatu pagi, saat mereka sedang menyangi sayur bersama, sang ibu mertua bertanya dengan nada menggantung. Kamu kenapa, Tar? Belakangan kelihatan pucat terus. Susah tidur ya? Tari tersenyum kaku. Iya Bu, mungkin belum terbiasa di tempat baru. Bu Rahayu hanya mengangguk, lalu menatapnya lekat-lekat. Tapi sorot matanya bukan kekhawatiran. Lebih seperti kecurigaan. Seolah menilai sesuatu di balik senyum Tari. Malam itu, ketika Tari sedang mencatat di buku kecilnya, ia menulis dengan tangan gemetar. Pintu kamar ini tipis. Tapi lebih tipis lagi kepercayaan orang padaku. Bahkan Ardi pun tak bisa melihat rasa takutku. Jika suara langkah itu datang lagi malam ini, aku tak akan diam. Ia menyimpan buku itu di balik baju di lemari. Lalu kembali ke ranjang, memejamkan mata sambil menunggu. Gerakan halus di balik pintu yang selalu datang di tengah sunyi. Malam itu langit berwarna kelabu. Hujan belum turun, tapi udara terasa lembab dan sesak. Tari duduk bersandar di pojok ranjang, menggenggam bantal erat-erat di dada. Matanya menatap pintu kamar yang tertutup rapat, dengan kursi kayu kecil yang diposisikan tepat di belakangnya. Pisau dapur diselipkan di bawah bantal. Ia sudah bersiap. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Ardi tidur lebih cepat malam itu, karena kelelahan di toko. Sebelum tidur, ia sempat membelai kepala Tari dan berkata, "Jangan mikir aneh-aneh, ya. Rumah ini aman." Kata-kata itu membuat Tari tersenyum kecil, tapi tak menenangkan apa-apa. Waktu menunjukkan pukul 1:58. Detik jam berdetak pelan di dinding. Di luar, angin menggerakkan ranting-ranting pohon. Dan seperti malam-malam sebelumnya, suara itu kembali terdengar. Langkah kaki. Pelan. Ragu-ragu. Tapi nyata. Tari memejamkan mata sejenak. Lalu membuka mata perlahan, menajamkan pendengaran. Langkah itu mendekat, menyusuri lorong. 1, 2, 3, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Gagang pintu bergetar. Tidak lama. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat jantung Tari berpacu lebih cepat.
Kursi yang mengganjal bergerak sedikit, menghasilkan bunyi gesekan pelan. Lalu, suara berbisik. Sangat pelan, seperti angin. Tari. Tari membeku. Ia yakin itu suara laki-laki. Suara berat, yang selama ini hanya ia dengar ketika Pak Surya memanggil namanya di siang hari. Tapi malam ini, suara itu lebih rendah. Lebih dingin. Lebih dekat. Tari, kamu belum tidur. Tari menahan napas. Tak ada jawaban. Ia memeluk lutut, menggigil dalam diam. Bapak cuma mau ngobrol. Kamu sendirian, kan? Tari memandang Ardi. Lelaki itu masih tertidur lelap, tak terganggu sedikitpun. Suara di luar pintu hening. Tak ada langkah. Tak ada napas. Hanya diam. Lalu gagang pintu berhenti bergerak. Langkah kaki perlahan menjauh. Tari tak bisa menghitung berapa langkah, hanya tahu suara itu makin lama makin jauh, lalu hilang di telan kesunyian. Ia tidak berani tidur lagi malam itu. Pagi harinya, Tari duduk lama di ruang dapur, memandangi panci kosong. Tangannya gemetar. Tubuhnya lemas. Tapi ia tetap menyajikan teh seperti biasa. Pak Surya muncul dari lorong, mengenakan kemeja batik dan wangi parfum tua yang menyengat. Pagi, Tar. Pagi, Pak. Pak Surya duduk, menyesap teh perlahan. Lalu berkata sambil menatap langsung ke arah Tari. Kamu semalam mimpi buruk, ya? Wajahmu pucat. Tari hanya diam. Sorot matanya menusuk ke cangkir di tangannya sendiri. Tenggorokannya tercekat. Bu Rahayu muncul dari belakang, membawa pisang goreng di atas piring. Ia menatap Tari lalu berkata tanpa ekspresi, bilang sama Ardi, malam ini kamu jangan begadang. Tidur cepat. Nggak baik buat perempuan. Tari ingin bicara. Ingin mengatakan semuanya. Tapi mulutnya seperti terkunci. Dunia di sekitarnya seperti sepakat untuk menutup telinga. Siangnya, Tari memberanikan diri menelpon sahabat lamanya, Lila. Mereka sudah jarang kontak sejak Tari menikah. Tapi suara Lila masih terdengar hangat dan penuh perhatian. Kamu kenapa, Tar? Suaramu gemetar. Tari terdiam sejenak. Lalu berkata pelan, aku kayak tinggal di rumah yang bukan rumahku. Aku kayak selalu diawasi. Kayak ada yang nunggu aku lengah. Lila mendengarkan tanpa menyela. Lalu bertanya, kamu butuh tempat tinggal sementara? Tari menahan air mata. Belum, Lil. Tapi mungkin nanti. Kalau semuanya makin parah. Lila tak memaksa. Ia hanya menjawab pelan, pintu rumahku selalu terbuka. Malam itu, Tari menulis di bukunya. Malam ini bukan pertama kalinya. Tapi ini pertama kalinya aku sadar, aku bisa jadi korban kalau aku tetap diam. Suara itu, bukan suara rumah. Itu suara ancaman. Dan aku bukan lagi tamu di rumah ini. Aku hanya pengganggu bagi mereka, dan sasaran bagi dia yang tak tahu batas. Tari duduk di teras belakang sambil mengaduk teh yang sudah dingin. Pandangannya kosong, menyapu halaman kecil dengan tanaman kembang sepatu yang layu di ujung pagar. Ia tidak lagi mencoba tersenyum. Tidak lagi berusaha membuat semuanya terlihat normal. Karena hatinya sudah terlalu penuh oleh rasa takut dan rasa sendiri. Hari itu, Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, tubuhnya letih. Ia menaruh tas di meja, lalu duduk di sofa dan membuka ponsel tanpa banyak bicara. Tari mengambil kesempatan itu untuk bicara. Tapi ia ragu. Berkali-kali kalimatnya tersangkut di tenggorokan. Akhirnya, dengan suara sangat pelan, ia mulai. Mas, aku mau ngomong. Ardi menoleh sekilas, masih menatap layar ponsel. Ngomong aja. Tari duduk di sampingnya, menjaga jarak. Aku, udah nggak nyaman di rumah ini. Aku nggak bisa tidur. Aku selalu merasa diawasi. Ardi akhirnya menutup ponselnya. Maksudnya? Tari menghela napas panjang. Aku sering dengar suara langkah di malam hari. Ada yang datang ke depan kamar. Kadang gagang pintu bergerak. Aku takut, Mas. Ardi mengerutkan dahi. Itu kan cuma suara biasa. Mungkin ibu atau ayah ke dapur. Jangan terlalu paranoid, Tar. Tari menahan napas. Mas, aku serius. Bahkan aku merasa Pak Surya bersikap aneh ke aku. Dia sering bilang hal-hal yang bikin aku risih. Tatapannya juga nggak biasa. Ardi berdiri tiba-tiba. Tari, kamu jangan asal nuduh ayah,
Ya, dia orang tua kita. Dia nggak mungkin kayak gitu. Aku nggak nuduh, Mas. Aku cerita apa yang aku alami. Aku nggak nyaman. Ardi menggeleng, mulai terdengar kesal. Kamu terlalu sensitif. Ayah memang suka bercanda. Kamu aja yang terlalu menanggapi serius. Tari menatap suaminya dalam-dalam. Kalau kamu di posisiku, kamu juga bakal takut. Ardi mengusap wajahnya. Tar, kita tinggal di rumah ini sementara. Tolong, jangan bikin keributan. Aku lagi berjuang juga di luar. Jangan tambah beban. Tari merasa hatinya diremukkan. Kalimat itu seperti pagar terakhir yang menutup semua pintu keluar. Ia tak lagi melihat cahaya di ujung lorong. Malam itu, saat mereka sudah masuk kamar, Tari membaringkan diri sambil menatap langit-langit. Di sampingnya, Ardi tertidur dengan cepat. Tapi ia tetap terjaga, matanya terbuka, pikirannya gelisah. Ia mulai sadar, yang membuatnya merasa hancur bukan hanya karena Pak Surya mengintainya, tapi karena orang yang seharusnya melindunginya memilih untuk menutup mata. Mata yang tak mau melihat. Mata yang memilih tenang, daripada mempercayai kebenaran. Keesokan harinya, Bu Rahayu berbicara dengannya di dapur. Nada suaranya dingin dan tajam. Kamu terlalu banyak mengeluh, Tar. Perempuan seharusnya tahu cara menyesuaikan diri. Jangan terlalu sensitif. Kalau kamu terus-terusan begini, kamu sendiri yang rugi. Tari tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ada satu suara yang mulai tumbuh. Jika tidak ada yang percaya padanya, maka ia harus mempercayai dirinya sendiri. Malam itu, ia menggeser tempat tidur sedikit menjauh dari pintu. Ia menaruh kursi pengganjal seperti biasa. Dan sebelum memejamkan mata, ia menulis satu kalimat di jurnalnya. Bukan aku yang buta, tapi mereka yang memilih tidak mau melihat. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lorong sempit tanpa cahaya. Tari mulai kehilangan arah waktu. Pagi, siang, malam, semuanya terasa sama. Ia hidup di rumah itu, tapi rasanya seperti sedang bersembunyi di gua. Setiap sudut rumah menjadi bayangan. Setiap lorong menjadi tempat siaga. Setiap gerak, seolah diawasi. Ia jarang keluar kamar kecuali untuk keperluan dapur. Bahkan mandi pun selalu saat semua orang masih tidur. Ia tak lagi bisa mengenali dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah karena terlalu sering menggigitnya sendiri saat menahan ketakutan. Pak Surya semakin berani. Suatu sore, saat Tari sedang menyapu ruang tengah, lelaki itu berdiri di ambang pintu dapur dan berkata pelan. Baju itu bagus. Tapi kalau pakai yang lebih tipis, pasti lebih nyaman. Tari langsung masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Ia gemetar, tapi tidak menangis. Air matanya sudah habis sejak malam pertama suara itu datang ke pintunya. Ardi makin sulit diajak bicara. Setiap kali Tari mencoba membuka obrolan, suaminya hanya menanggapi dengan kalimat pendek dan dingin. Aku sibuk, Tar. Kamu terlalu banyak mikir. Coba lihat dari sisi ayah. Dia cuma perhatian. Dan kalimat yang paling menyakitkan. Jangan bikin aku serba salah. Tari ingin bertanya, sejak kapan dia yang menjadi korban justru dianggap pengganggu? Sejak kapan menjaga diri sendiri dianggap menciptakan masalah? Bu Rahayu mulai ikut bicara lebih tajam. Ketika Tari menolak makan malam karena perutnya mual, sang ibu mertua berkata di meja makan, perempuan zaman sekarang terlalu drama. Baru dikasih tempat tinggal, sudah merasa paling tersiksa. Tari hanya diam. Di kamarnya, ia kembali menulis di jurnal yang kini mulai penuh. Halaman demi halaman penuh dengan kalimat yang tak bisa diucapkan. Di balik tulisan tangannya yang mulai goyah, ada suara hatinya yang makin keras. Aku hanya ingin hidup damai. Tapi setiap hari di rumah ini, ruangku semakin sempit. Aku dikurung oleh tatapan, oleh ucapan, oleh ketidakpercayaan. Suatu malam, Tari mencoba membalas pesan Lila. Ia hanya menulis singkat. Aku butuh tempat. Mungkin sebentar saja. Lila menjawab dalam hitungan menit. Kapanpun kamu siap, aku jemput. Tari menatap layar ponsel itu lama sekali. Tapi malam itu ia tidak kabur. Ia belum siap. Masih ada sisa harapan bahwa suaminya akan berubah pikiran. Masih ada sisa keberanian yang belum cukup terkumpul. Pukul 2 dini hari, suara langkah itu datang lagi. Kali ini tidak berhenti di depan pintu. Tapi bergerak pelan ke jendela kamar yang menghadap ke lorong dapur. Suara gesekan.
Seperti seseorang menyentuh kusen kayu. Tari bangkit. Perlahan. Mengintip dari celah tirai. Gelap. Tapi ada siluet di luar. Ia menahan napas, lalu perlahan menarik tirai lebih lebar. Tapi siluet itu menghilang secepat bayangan, menyatu dengan malam. Ia menggenggam gagang tirai erat-erat. Tubuhnya gemetar. Tapi tidak lagi karena takut. Malam itu, ia menulis satu kalimat pendek di halaman baru. Aku harus keluar dari sini. Sebelum aku benar-benar hancur. Pagi itu langit mendung menggantung rendah, seolah menekan atap rumah hingga rasanya sesak di dalam dada. Tari bangun dengan kepala berat dan tubuh yang terasa seperti baru saja selesai berperang. Matanya sembab, pundaknya kaku, dan suara di dalam pikirannya berisik seperti ribuan jarum jatuh ke lantai bersamaan. Ardi sudah pergi sebelum matahari terbit. Tidak ada pesan. Tidak ada pelukan. Hanya suara pintu yang ditutup pelan, seperti menghindari percakapan. Tari menatap langit-langit kamar, mencoba mengatur napas. Tapi yang datang justru rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke tengkuk. Ia tahu, hari ini tak akan berbeda dari kemarin. Dan kemarin pun tak lebih baik dari sebelumnya. Saat keluar kamar, Bu Rahayu langsung menatapnya dengan mata yang penuh tuduhan. Kamu nggak bantu masak pagi ini? Saya baru bangun, Bu. Maaf. Perempuan itu jangan terlalu banyak alasan. Di rumah orang, harus tahu diri. Tari mengangguk pelan. Mulutnya enggan membalas, karena ia tahu tidak akan didengar. Ia langsung ke dapur, mencuci piring dengan gerakan lambat. Di belakangnya, suara langkah Pak Surya terdengar. Langkah yang ia kenali betul. Teratur, tenang, tapi penuh ancaman diam-diam. Pagi, Tar. Mukamu muram terus. Kurang senyum kayaknya. Tari tak menoleh, tak menjawab. Tapi tangannya berhenti di atas piring yang sedang disabun. Suara itu membuat perutnya mual. Kalau perempuan cantik senyum dikit, rumah ini bisa lebih cerah, loh. Kalimat itu diiringi tawa kecil. Sejenak kemudian, Pak Surya berlalu meninggalkan dapur. Tapi udara di sekitar Tari tak berubah. Tetap kotor, tetap dingin. Siang harinya, saat ia mencoba berbincang dengan Ardi lewat telepon, suara suaminya terdengar jauh dan penuh kekesalan. Kamu kenapa sih, Tar? Aku lagi banyak kerjaan. Kalau kamu terus kayak gini, aku bisa gila. Mas, aku beneran butuh bantuanmu. Aku nggak bisa sendiri. Ayah. Cukup, potong Ardi. Jangan bawa-bawa ayah terus. Kamu tuh ada di rumah keluarga aku. Hargai itu. Sambungan terputus. Tari menatap layar ponsel yang kosong. Jari-jarinya gemetar. Ia mencoba menulis pesan, tapi huruf-hurufnya berantakan. Ia tak sanggup lagi meminta bantuan. Bahkan dari suaminya sendiri. Malam itu, ia duduk di lantai kamar, menyalakan ponsel, membuka rekaman suara yang ia kumpulkan beberapa malam terakhir. Bunyi gagang pintu. Langkah kaki. Desahan. Tapi semuanya terlalu samar. Tidak cukup kuat untuk jadi bukti. Ia membuka kamera ponsel. Mengatur posisinya menghadap pintu kamar. Ia tak tahu apakah malam ini akan ada yang datang lagi. Tapi jika ia ingin menangkapnya. Setidaknya sekali. Waktu bergulir perlahan. Ardi belum juga pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tari duduk di ranjang sambil memeluk lutut. Lampu kamar dimatikan, hanya cahaya kecil dari pojok ruangan yang menyala redup. Lalu terdengar suara itu. Langkah pelan. Menyusuri lorong. Menuju kamarnya. Kamera ponsel merekam. Gagang pintu bergerak. Tari menahan napas. Tapi tidak membuka suara. Ia membiarkan kamera itu bekerja. Tangannya menggenggam pisau kecil di balik selimut. Tapi lagi-lagi, langkah itu menjauh sebelum sempat tertangkap. Pagi harinya, ia memutar rekaman. Tak ada gambar wajah. Hanya suara. Tari terduduk di sudut ranjang, menatap layar ponsel yang tak menampilkan kebenaran secara utuh. Tapi ia tahu, kebenaran itu hidup. Bernapas di sekelilingnya. Ia merasa terjebak dalam rumah yang menolak menyadari bahwa dirinya sedang dilukai. Semua jalan tampak buntu. Tapi di balik segala kebuntuan itu, ada satu pintu yang belum ia buka. Pintu untuk pergi. Langit malam itu tampak lebih hitam dari biasanya. Hujan tak turun, tapi udara terasa berat seperti menahan petir yang belum dilepaskan. Tari duduk sendirian di kamar,
membenamkan wajahnya ke lutut yang dipeluk erat. Di sampingnya, ponsel menyala menampilkan layar kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Ardi belum pulang. Lagi. Sudah 2 hari suaminya tak menginjakan kaki di rumah. Hanya pesan singkat yang ia kirim, "Aku butuh waktu sendiri. Jangan ganggu dulu." Pesan yang dingin. Tega. Seperti menolak semua jeritan yang selama ini ia simpan rapi. Malam itu, rumah sangat sunyi. Terlalu sunyi. Bu Rahayu sudah masuk kamar sejak pukul 9. Pak Surya masih terdengar berjalan di ruang tengah, menyapu lantai sambil bersenandung lirih lagu lama yang entah kenapa justru terdengar seperti peringatan. Tari menatap pintu kamarnya. Ia tahu malam ini akan datang lagi. Langkah-langkah itu. Bisikan itu. Getaran gagang pintu yang menguji keberaniannya. Tapi malam ini berbeda. Ia sudah menyiapkan ransel kecil. Di dalamnya ada baju ganti, dompet, jurnal, dan ponsel dengan semua rekaman. Ia menyelipkan charger dan uang kertas yang selama ini ia simpan di lipatan berat tua. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk naik angkutan menuju tempat Lila. Ia sudah mengetik pesan untuk sahabatnya itu. "Kalau aku kirim 1 titik lokasi malam ini, tolong jemput aku. Jangan tanya dulu. Aku cuma ingin keluar." Pesan itu belum ia kirim. Tapi jarinya sudah siap menyentuh tombol kirim kapan saja. Pukul 1:15. Langkah kaki datang. Tari mematikan lampu. Ia berdiri di dekat pintu, napasnya tertahan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Gagang pintu berputar pelan. Kursi yang mengganjal bergerak sedikit, tapi tidak sampai terbuka. Lalu terdengar suara berat itu. "Tar, kamu sendirian kan malam ini?" Tari gemetar. Tapi kali ini bukan ketakutan yang merasuki dirinya, melainkan amarah. Sebuah keberanian yang lahir dari luka yang terus dibungkam. Ia mengambil ponsel, menekan tombol kirim pada pesan ke Lila, lalu membuka lokasi terkini. Setelah itu, ia melangkah pelan ke jendela kecil yang menghadap halaman belakang. Di luar gelap, tapi ia tahu jalan itu. Gang sempit di samping rumah yang langsung tembus ke jalan raya. Tidak ada pagar tinggi. Tidak ada gerbang yang mengunci. Dengan napas memburu, ia membuka jendela pelan-pelan. Lalu menyelinap keluar, menuruni tumpukan batu bata bekas yang selama ini tak pernah dipindahkan. Tangannya tergores, lututnya lecet, tapi ia tidak peduli. Angin malam menerpa wajahnya saat kakinya menapak tanah. Ia lari. Tanpa alas kaki, tanpa suara, menyusuri gang dengan langkah tergesa. Hatinya berpacu dengan detak waktu. Hanya satu suara yang memimpin langkahnya, suara dirinya sendiri yang akhirnya berkata, "Keluar. Sekarang." Saat ia sampai di ujung gang, lampu motor menyala dari kejauhan. Lila turun dari jok belakang, matanya membelalak melihat keadaan Tari. "Masuk," katanya pelan, membuka jaketnya untuk menyelimuti tubuh sahabatnya yang menggigil. Tari naik ke jok belakang. Motor melaju pelan, menjauh dari rumah yang selama ini menyekapnya. Dari kejauhan, rumah itu tampak biasa. Seperti rumah pada umumnya. Tapi hanya Tari yang tahu, rumah itu adalah penjara dengan dinding senyap dan jeruji penuh kepalsuan. Malam itu, ia tidak tahu kemana hidupnya akan bergerak. Tapi satu hal pasti, ia baru saja membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Keluar, tanpa izin, tanpa permisi, demi menyelamatkan diri. Subuh menyapa dengan udara dingin dan langit yang masih gelap ketika motor Lila berhenti di depan rumah kecil bercat putih kusam di pinggiran kota. Di balik pagar rendah, sebuah lampu teras menyala temaram. Lila membuka gerbang pelan, mengajak Tari masuk ke dalam rumah yang ia tinggali sendirian sejak orang tuanya pindah ke luar negeri. "Ayo, masuk dulu. Kamu bisa istirahat sebentar. Di sini aman." Tari melangkah masuk tanpa banyak bicara. Kakinya kotor, betisnya lecet, dan telapak tangannya penuh goresan. Tapi wajahnya terlihat tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Lila menyiapkan teh hangat dan pakaian bersih. Setelah mandi dan mengganti baju, Tari duduk di ruang tamu kecil, mengenakan selimut tipis. Tangannya menggenggam cangkir teh, tapi ia tak menyesapnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya akhirnya. Suaranya pelan, tapi jelas. "Kamu nggak harus cerita semuanya sekarang," jawab Lila. "Tapi kamu nggak sendiri. Kamu di tempat yang tepat sekarang." Tari mengangguk. Ia membuka ranselnya, mengeluarkan jurnal dan ponsel. Di layar,
Masih tersimpan rekaman suara dan video pendek dari malam-malam yang penuh teror. Tangannya gemetar saat menunjukkan itu pada Lila. Dia datang ke pintu malam-malam. Gagang pintu bergerak. Kadang dia bisik-bisik. Kadang cuma diam. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Itu nyata. Lila menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Lalu memeluk Tari erat-erat. Bukan sekadar pelukan nyaman, tapi pelukan yang mengerti. Pelukan yang tidak mempertanyakan apa-apa, hanya menguatkan. Hari itu, Tari diajak bertemu dengan kenalan Lila yang bekerja di Lembaga Bantuan Perempuan. Seorang perempuan paruh baya bernama Ibu Anindya, yang berbicara dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Kami tidak akan memaksa kamu melaporkan sekarang. Tapi kami akan mendampingimu. Psikolog kami siap, pendamping hukum kami juga siap. Yang paling penting, kamu aman. Tari hanya menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku cuma ingin hidup tenang. Bukan dihantui di rumah sendiri. Ibu Anindya mengangguk. Kamu berhak atas itu. Dan kami akan pastikan kamu mendapatkannya. Malam itu, Tari tidur di kamar tamu rumah Lila. Tanpa kunci, tanpa ganjalan di pintu, tanpa pisau di bawah bantal. Tapi untuk pertama kalinya, ia bisa memejamkan mata tanpa rasa takut. Keesokan harinya, ia duduk bersama konselor dan menceritakan semuanya secara utuh. Dari awal pernikahannya, keputusan tinggal di rumah mertua, komentar-komentar Pak Surya, suara langkah kaki, sampai saat terakhir ia kabur lewat jendela. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti beban yang dilepas satu persatu. Aku sudah bicara ke suamiku. Tapi dia nggak percaya. Malah bilang aku terlalu sensitif. Wajar kamu kecewa, kata sang konselor. Tapi ini bukan tentang siapa yang percaya. Ini tentang siapa yang mau mendengar. Tari menangis. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia telah berbicara. Ia telah membuka suara yang selama ini dikunci oleh rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, suara itu didengar, dicatat, dihargai. Sore itu, ia menerima pesan dari Ardi. Kamu di mana? Kamu pergi tanpa izin. Ini bisa jadi masalah besar. Baliklah. Jangan mempermalukan keluarga. Tari menatap pesan itu lama sekali. Tangannya bergerak pelan, lalu menulis balasan singkat. Aku tidak mempermalukan siapa-siapa. Aku sedang menyelamatkan diriku sendiri. Ia tekan tombol kirim, lalu mematikan ponselnya. Di luar, matahari mulai turun ke ufuk barat. Tapi di dalam hati Tari, cahaya baru mulai menyala. Ia tahu jalannya masih panjang. Tapi kini, ia tidak berjalan sendirian. Hari-hari berikutnya membawa udara baru dalam hidup Tari. Setiap pagi ia membuka mata bukan karena suara langkah yang mengancam, tapi karena cahaya matahari yang menyusup lembut lewat jendela. Rumah Lila mungkin kecil dan sederhana, tapi bagi Tari, tempat itu lebih megah dari istana manapun. Karena di tempat inilah, ia bisa bernapas. Ia mulai menjalani sesi konseling rutin. Bercerita, menangis, mendengar, dan menuliskan ulang semua kenangan yang selama ini hanya ia simpan dalam diam. Ia tidak lagi takut untuk membuka luka-lukanya. Karena setiap kali ia menceritakan satu bagian, beban yang menempel di pundaknya seperti menguap bersama napas yang pelan dan dalam. Salah satu sesi yang paling sulit adalah ketika ia diminta menulis surat, bukan untuk pelaku, bukan untuk keluarga, tapi untuk dirinya sendiri. Surat untuk Tari yang dulu, yang tinggal di dalam kamar sempit, yang menggigil setiap malam, yang menangis dalam sunyi, yang tetap bertahan walau tak dipercaya. Dengan tangan gemetar, ia menulis. Untuk Tari yang diam, terima kasih telah tetap hidup. Terima kasih telah tidak menyerah, meski semua pintu tertutup. Aku tahu kamu takut, tapi keberanianmu telah menyelamatkanku hari ini. Setelah menulis surat itu, Tari menangis lama. Tapi bukan karena lemah. Tangis itu adalah bentuk syukur. Bentuk penghormatan kepada dirinya sendiri yang selama ini terlalu lama disalahkan, dibungkam, dan diremehkan. Sementara itu, pesan-pesan dari Ardi dan mertuanya makin sering berdatangan. Nada mereka berubah dari marah menjadi rayuan, dari ancaman menjadi bujukan. Tar, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan sampai hal ini jadi bahan omongan orang. Pulanglah, kita selesaikan secara keluarga. Ayahmu sedih, ibumu malu. Kamu perempuan. Harusnya jaga kehormatan. Tari membaca semuanya dengan kepala tegak. Ia tahu, yang mereka takutkan bukan tentang dirinya.
Tapi tentang reputasi, tentang pandangan orang lain, tentang keributan yang bisa mencoreng nama. Tapi bagi Tari, yang terpenting bukan nama. Yang terpenting adalah luka. Dan luka itu tidak bisa dibungkam hanya dengan kata, keluarga. Bersama tim pendamping, Tari mulai mengumpulkan semua dokumentasi. Rekaman suara, catatan harian, tangkapan layar pesan-pesan Pak Surya yang sempat masuk ke ponselnya saat dia belum menyadari bahayanya. Ia belum memutuskan apakah akan membawa semuanya ke jalur hukum. Tapi ia tahu, semua itu akan ia simpan baik-baik. Sebagai perlindungan, sebagai peringatan, dan sebagai bukti bahwa dirinya tidak berbohong. Satu sore, saat sedang menyapu halaman rumah Lila, seorang tetangga datang. Ibu-ibu paruh-baya yang rupanya kenal dengan keluarga Ardi. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya dengar kamu kabur. Kasihan orang tuamu, jadi malu. Tapi saya percaya kamu. Saya dulu juga pernah mengalami hal yang mirip." Tari menatap perempuan itu dengan mata terbelalak, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dalam hati, ia sadar, ada lebih banyak suara seperti dirinya yang memilih diam. Tapi mungkin dengan keberaniannya, akan ada satu pintu yang terbuka untuk suara-suara lain menyusul keluar. Malam itu, ia kembali menulis di jurnal barunya. Luka ini tak bisa dibungkam. Bukan karena aku ingin membuat keributan. Tapi karena aku ingin bertahan. Dan bertahan tidak pernah salah. Ia meletakkan jurnal itu di meja, lalu merebahkan tubuhnya. Hatinya belum sepenuhnya sembuh. Tapi kali ini, ia tahu, lukanya tidak lagi tersembunyi dalam gelap. Lukanya telah diberi cahaya. Tari duduk di balkon rumah Lila, mengenakan sweater abu-abu dan celana panjang berbahan lembut. Angin sore menerpa wajahnya, membawa aroma kayu basah dari halaman belakang. Di depannya, langit mulai berubah warna, dari biru muda ke jingga lembut, menyapu cakrawala seperti sapuan kuas yang pelan dan tenang. Sudah 2 minggu sejak ia pergi dari rumah mertuanya. 2 minggu sejak malam di mana ia memutuskan keluar dari ketakutan dan memilih untuk hidup. Dan selama 2 minggu itu, ia tidak sekalipun merasa rindu ingin pulang. Sebab bagi Tari, rumah bukan lagi tempat pulang. Rumah telah menjelma menjadi lorong gelap, penuh tatapan yang menusuk, bisikan yang mengancam, dan diam yang menyesakkan. Rumah telah menjadi tempat di mana luka tak terlihat, dan suara tak didengar. Pesan dari Ardi terus berdatangan, tapi kini berubah nada. Tak lagi marah, tapi merayu. Tak lagi mengancam, tapi memelas. Tari, aku salah. Aku minta maaf. Aku bingung waktu itu. Aku nggak tahu harus berpihak ke siapa. Tapi sekarang aku tahu, kamu butuh aku. Ayah sudah tua. Aku nggak percaya dia bisa begitu. Tapi kalau kamu bilang itu nyata, aku harus percaya. Boleh aku ketemu kamu? Sekali aja. Aku mau dengar langsung dari kamu. Tari membaca pesan-pesan itu dengan hati yang sudah lebih kuat. Ia tak buru-buru menjawab. Ia tahu, luka yang ia alami bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan satu permintaan maaf. Bukan sesuatu yang bisa dilupakan hanya karena kata, "Aku bingung." Sore itu, ia duduk bersama Ibu Anindya, sang pendamping dari Lembaga Bantuan Perempuan. Kalau kamu merasa kuat, kamu bisa bertemu suamimu. Tapi kamu nggak harus memaafkan hari ini. Kamu juga nggak harus kembali, ujar Ibu Anindya pelan. Aku nggak mau kembali, jawab Tari tegas. Aku cuma ingin dia mendengar langsung. Biar dia tahu, ini bukan hanya soal salah paham, tapi soal luka yang nyata. Pertemuan itu diatur di ruang terbuka sebuah kafe kecil yang tenang. Ada satu pendamping yang mendampingi Tari duduk di meja. Ardi datang dengan wajah kusut, rambut sedikit acak, dan mata yang sembab. Ia duduk di seberang, menatap Tari seperti seseorang yang kehilangan sesuatu yang tak bisa ia beli kembali. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tari menatap langsung ke matanya. Kamu cuma perlu dengar. Jangan potong. Jangan membela siapapun. Cukup dengar. Ardi mengangguk. Tari pun bercerita tentang ucapan-ucapan Pak Surya yang awalnya seperti candaan. Tentang malam-malam penuh teror. Tentang suara langkah di lorong. Tentang kursi pengganjal pintu. Tentang rekaman. Tentang ketakutan yang berubah jadi dendam terhadap diam. Ardi mendengarkan. Sesekali menunduk. Sesekali memejamkan mata. Tapi ia tak menyela. Dan kamu, lanjut Tari dengan suara bergetar,
Kamu memilih percaya pada kenyamanan keluargamu daripada ketakutan yang kupikul sendiri di kamar kita. Kamu tahu aku takut, tapi kamu bilang aku terlalu peka. Ardi menunduk dalam. Lalu berkata lirih, aku minta maaf, Tar. Aku salah. Aku gagal jadi suami. Tari mengangguk. Aku tidak butuh kamu menebus itu hari ini. Aku tidak datang untuk balas dendam. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak gila. Aku bukan pengadu domba. Aku hanya perempuan yang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka berpisah sore itu tanpa janji untuk kembali bersama. Hanya keheningan yang lebih jujur dibanding semua percakapan selama ini. Malamnya, Tari kembali menulis di jurnalnya. Rumah bukan lagi tempat pulang. Tapi aku akan membangun rumah baru. Tempat di mana aku bisa bernapas, bisa tertawa, dan bisa menjadi diriku sendiri tanpa rasa takut. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tari membuka tirai kamar. Menatap langit malam tanpa rasa cemas. Ia tersenyum kecil, lalu menutup matanya. Karena sekarang, ia tahu. Ia sedang pulang. Ke dalam dirinya sendiri. Langkah Tari menyusuri lorong rumah Lila kini lebih ringan. Setiap pijakan seolah menghapus sedikit demi sedikit jejak rasa takut yang dulu menempel di telapak kakinya. Ia mulai tersenyum saat menyiram tanaman, menata rak dapur, dan merapikan meja kerja mungil yang kini ia gunakan untuk menulis ulang hidupnya. Bayangan hitam yang dulu menghantuinya setiap malam kini perlahan menghilang. Tak ada lagi suara langkah di tengah malam. Tak ada lagi bisikan dari balik pintu. Dan yang paling penting, tak ada lagi suara batin yang meragukan dirinya sendiri. Hari-hari Tari diisi dengan menulis, mengikuti terapi kelompok, dan sesekali mengajar kelas daring kecil untuk anak-anak dari rumah. Ia menemukan kembali dirinya yang dulu, perempuan yang mencintai kata, yang punya mimpi sederhana, dan yang punya kekuatan dalam keheningan. Suatu pagi, ia duduk di ruang konseling, mendampingi salah satu perempuan muda yang baru masuk ke lembaga perlindungan. Perempuan itu masih gemetar, matanya kosong, mulutnya sulit bicara. Tari tak banyak bertanya. Ia hanya duduk di sampingnya, menggenggam tangan gadis itu dan berkata pelan, "Kamu nggak sendiri. Aku pernah di titikmu." Gadis itu menoleh. Matanya mulai basah. Dan dalam tatapan itu, Tari melihat dirinya yang dulu, takut, bingung, tapi diam-diam ingin bangkit. Di sore hari yang sama, ia menerima pesan dari Lila yang baru pulang dari luar kota. "Kamu semakin kuat, Tar. Aku bangga banget." Tari tersenyum membaca pesan itu. Ia membalas singkat. "Aku belajar dari rasa takutku sendiri. Ternyata keberanian itu bukan tentang melawan, tapi tentang tidak lagi bersembunyi." Beberapa hari kemudian, Tari memutuskan kembali ke lingkungan rumah mertuanya, bukan untuk tinggal, tapi untuk berdiri di tempat di mana dulu ia merasa paling kecil. Ia berdiri di seberang gang, memandangi rumah berpagar hijau tua yang dulu mengurungnya. Di dalam rumah itu mungkin masih ada Pak Surya, masih ada Bu Rahayu, dan mungkin masih ada sisa-sisa cerita buruk yang tertinggal. Tapi yang tidak lagi ada di sana adalah dirinya. Tari bukan lagi perempuan yang berdiri di balik pintu, menggigil sambil menahan napas. Bukan lagi perempuan yang mengganjal pintu dengan kursi kayu. Bukan lagi perempuan yang merasa bersalah hanya karena ingin hidup damai. Ia adalah dirinya yang baru. Yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus bersuara. Malam itu, ia berjalan pulang ke rumah Lila, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di dalam kamar, ia membuka jurnal terakhirnya. Menulis di halaman paling akhir. Bayangan itu pernah hidup di lorong rumahku. Tapi sekarang, ia tak punya tempat lagi di hidupku. Aku bukan lagi bayangan yang ketakutan. Aku adalah cahaya untuk diriku sendiri. Tari memejamkan mata dengan napas yang panjang dan ringan. Bayangan itu tidak akan kembali. Dan jika suatu hari mencoba datang lagi, ia tahu, ia sudah tak akan diam. Hari itu hujan turun deras, membasahi atap rumah Lila dan mengetuk-ngetuk jendela seperti ingin masuk. Di dalam kamar, Tari duduk sambil menyelimuti tubuhnya dengan kain hangat. Di hadapannya tergeletak setumpuk kertas, catatan-catatan yang telah ia susun selama berminggu-minggu. Potongan tulisan, paragraf yang belum selesai, dan sketsa judul di atas setiap halaman. Ia sedang menulis ulang kisahnya. Bukan untuk membuat sensasi. Bukan pula untuk membalas. Tapi untuk menyampaikan pada dunia bahwa luka tak harus dikubur dalam-dalam. Luka juga bisa menjadi pelita, penuntun, peringatan. Tulisan itu ia beri judul, Cantik yang Disalahkan. Tari tidak menulis dengan emosi penuh amarah.
Ia menulis dengan hati yang telah melewati badai. Setiap kalimat ia pilih dengan saksama, agar siapapun yang membaca bisa merasakan napasnya. Tak ada yang dilebihkan, tak ada yang dikaburkan. Ia hanya menuturkan kebenaran sebagaimana adanya. Di ruang kerja lembaga perlindungan, Tari mulai dipercaya untuk berbicara dalam forum-forum kecil. Ia menjadi narasumber dalam diskusi tentang kekerasan verbal dan psikologis dalam rumah tangga. Ia bercerita, tidak dengan suara bergetar, tapi dengan suara yang tegas dan bening. Saat salah satu peserta bertanya, "Apa yang membuat kamu kuat bertahan, Mbak Tari?" Ia tersenyum dan menjawab, "Karena aku tahu, jika aku diam, bukan hanya aku yang akan terus dilukai. Tapi semua perempuan yang datang setelahku juga akan bernasib sama." Luka yang dulu membuatnya gemetar kini menjadi sumber kekuatan. Ia tak menutupi bekasnya. Ia tak menyesalinya. Ia bahkan mulai bersyukur karena luka itu membawanya ke jalan yang baru. Suatu malam, ia menerima undangan dari penerbit kecil yang tertarik pada naskah bukunya. Mereka ingin menerbitkan cerita itu dalam bentuk antologi, bersama kisah-kisah nyata perempuan lain yang pernah jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tari membaca email itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membayangkan betapa banyak perempuan yang selama ini memilih diam. Dan jika bukunya bisa membuat satu saja dari mereka berani bicara, itu sudah cukup. Ia membalas email itu dengan hati yang berdebar, lalu menutup laptopnya dan berjalan keluar kamar. Lila sedang menonton televisi di ruang tengah. Tari duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahu sahabatnya itu. "Aku nggak pernah nyangka semua ini akan membawaku ke sini." Lila tersenyum. "Aku juga nggak nyangka kamu sekuat ini." Tari menghela napas panjang. "Aku nggak kuat dari awal. Aku hanya dipaksa jadi kuat karena nggak ada pilihan lain. Dan kamu berhasil." Hujan masih turun di luar. Tapi di dalam rumah, kehangatan menyelimuti udara. Malam itu, sebelum tidur, Tari menulis satu paragraf terakhir di jurnalnya. "Setiap luka punya suara. Dan suara itu hanya akan terdengar jika kita punya keberanian untuk menyalakannya. Aku sudah menyalakan pelitaku. Semoga cahaya ini sampai ke perempuan lain yang masih berada dalam gelap." Ia menutup buku itu, meletakkannya di rak. Kali ini bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dikenang. Luka itu tidak lagi membuatnya takut. Luka itu telah menjadi pelita. Pagi itu Tari mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Di tangannya tergenggam map berisi salinan bukti, naskah bukunya, dan surat undangan resmi dari lembaga perempuan tempat ia kini menjadi bagian. Ia berdiri di depan cermin lama milik Lila, membetulkan kerah bajunya. Bukan untuk terlihat cantik, tapi untuk tampil tegak, karena hari ini, ia akan berbicara di depan publik. Bukan forum besar. Hanya ruang komunitas kecil yang diisi puluhan orang. Tapi bagi Tari, itu cukup. Ia akan menjadi suara bagi banyak perempuan yang selama ini dipaksa diam. Di dalam ruangan berukuran sedang itu, Tari duduk di kursi baris depan, menunggu gilirannya. Di sisi kanan dan kirinya, duduk perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dengan mata masih sembab. Ada yang mengenakan masker besar untuk menutupi bekas lebam. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mata mereka menyimpan cerita yang belum selesai. Ketika namanya dipanggil, Tari melangkah ke depan. Suaranya sempat tercekat di tenggorokan. Tapi saat ia melihat satu persatu wajah yang memandang ke arahnya, kekuatan itu kembali. Ia membuka kalimat pertamanya dengan tenang. "Aku tidak datang ke sini sebagai penyintas yang ingin dikasihani. Aku datang sebagai perempuan yang dulunya diam. Dan hari ini, aku memilih untuk bersuara." Ruang itu hening. Semua orang menatapnya. Tak ada bisik-bisik. Tak ada gumaman. Tari melanjutkan kisahnya. Tentang bagaimana awalnya ia hanya ingin menjadi menantu yang baik. Tentang tatapan Pak Surya yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Tentang suara di malam hari. Tentang pintu yang bergeser. Tentang tangisan yang tidak terdengar. Dan tentang keberanian untuk keluar meski tidak tahu akan tinggal di mana. Ia tidak menyebut nama. Tidak menyebar kebencian. Ia hanya bercerita apa adanya. Tanpa dramatisasi. Tanpa luka yang dilembutkan. "Diam itu menyakitkan," katanya di akhir. "Dan lebih menyakitkan lagi saat orang yang kita harap membela, justru memilih menutup mata. Tapi hari ini aku tahu, aku tidak sendiri. Dan kita semua di sini, punya hak untuk bicara. Untuk menolak. Untuk menyelamatkan diri." Saat ia kembali duduk, tepuk tangan menggema.
Tidak keras, tapi hangat. Beberapa perempuan bahkan menatapnya sambil menahan tangis. Satu di antaranya bangkit, memeluk Tari dan berbisik, "Aku berani bicara karena kamu." Malam itu, Tari kembali ke rumah dengan langkah ringan. Ia menyalakan laptopnya, membuka email dari penerbit. Draft final naskahnya telah selesai diedit. Tinggal satu langkah lagi menuju penerbitan. Tari mengangguk sendiri di depan layar. Lalu menulis satu catatan kecil di halaman pembuka bukunya. "Buku ini aku persembahkan untuk semua perempuan yang pernah memilih diam karena takut tidak dipercaya. Suaramu berharga. Hidupmu layak dijaga. Dan kamu tidak sendiri." Ia menutup laptop, lalu duduk di jendela kamar, menatap langit malam yang cerah. Perempuan itu, yang dulu menggigil di balik pintu, kini berdiri di depan orang banyak. Perempuan itu, yang dulu takut pada suara sendiri, kini menyalakan suara bagi banyak hati yang masih tertahan. Tari bukan lagi perempuan yang diam. Ia adalah suara. Ia adalah gerakan. Ia adalah perempuan yang tidak lagi bisa dibungkam. Penerbitan buku Tari berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dalam waktu sebulan sejak naskahnya dikirim, buku itu resmi beredar. Judulnya sederhana, namun mencuri perhatian, "Cantik yang Disalahkan." Ia tak berharap buku itu meledak di pasaran. Tapi respons yang datang membuatnya terdiam berkali-kali. Banyak pesan masuk ke akun media sosialnya. Dari perempuan-perempuan yang tak ia kenal, yang entah tinggal di kota mana, tapi mengirimkan kalimat-kalimat penuh rasa terhubung. "Cerita kamu persis seperti hidupku. Aku belum bisa keluar dari rumah itu. Tapi setelah baca tulisanmu, aku tahu masih ada jalan. Terima kasih karena sudah berani." Tari membalas satu persatu. Tidak dengan kalimat panjang, tapi dengan kata-kata yang ia ucapkan dari hati. "Kamu kuat. Kamu berhak merasa aman. Jangan salahkan dirimu. Kamu sedang bertahan. Suaramu penting. Ceritamu layak didengar." Di balik pesan-pesan itu, Tari tahu bahwa luka seperti yang ia alami tak hanya menimpa dirinya. Tapi ia juga tahu, setiap orang punya waktu sendiri untuk bangkit. Dan ia tak ingin terburu-buru mendorong siapapun. Ia hanya ingin menjadi jendela. Tempat cahaya bisa masuk ke ruang-ruang gelap yang terlalu lama tertutup. Di sisi lain, Ardi kembali menghubungi. Kali ini bukan untuk membujuk, tapi untuk meminta pertemuan terakhir. Ia ingin bicara dengan kepala dingin, tanpa pembelaan. Tari sempat ragu, tapi ia menerima. Mereka bertemu di taman kota, duduk di bangku panjang di bawah pohon flamboyan. Ardi datang sendirian, mengenakan kemeja putih yang sedikit lusuh. Wajahnya lebih kurus, dan sorot matanya tidak sekeras dulu. "Aku baca bukumu," katanya pelan. Tari tidak menjawab, hanya menatap lurus ke depan. "Aku malu pada diriku sendiri. Waktu kamu bilang kamu takut, aku memilih untuk tutup telinga. Aku nggak akan minta maaf berulang kali. Aku tahu itu nggak akan cukup." Tari menarik napas dalam. "Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan untuk membuatmu merasa tenang. Aku memaafkan karena aku ingin melangkah tanpa dendam." Ardi menunduk. "Terima kasih sudah datang." Tari berdiri, menatapnya terakhir kali. "Hidup kita sekarang jalan yang berbeda. Tapi semoga kamu bisa belajar dari ini. Jangan jadi laki-laki yang membungkam perempuan lagi, bahkan jika perempuan itu bukan aku." Ia pergi meninggalkan bangku taman itu. Tidak tergesa, tidak berat. Langkahnya mantap, membawa dirinya menuju arah cahaya. Malam itu, Tari kembali ke rumah Lila dengan hati yang lapang. Di kamar, ia membuka jurnal yang kini hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Memaafkan bukan berarti menghapus luka, tapi memilih untuk tidak membiarkannya membusuk di hati. Aku sudah menutup buku lama itu. Sekarang aku sedang menulis yang baru. Tanpa dendam, tanpa ketakutan, tapi dengan keberanian yang tumbuh dari pengalaman." Ia menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dan meletakkannya di rak yang sama dengan bukunya yang baru terbit. Langit malam cerah, tanpa awan. Tari tahu, perjalanan belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi berjalan dengan luka yang berat. Ia melangkah dengan hati yang telah ia pulihkan sendiri. Waktu terus berjalan, seperti roda yang tak pernah lelah berputar. Bulan berganti, dan Tari kini tinggal di rumah kecilnya sendiri. Sebuah kontrakan mungil di tepi kota, dengan halaman belakang yang cukup untuk ditanami bunga matahari. Ia menyebutnya Rumah Harapan, bukan karena besar,
bukan karena mewah, tapi karena setiap sudutnya adalah hasil dari keberanian yang dibangun dari nol. Di dinding ruang tamu, terpajang bingkai kecil berisi kutipan dari jurnalnya. Aku hidup, aku selamat, dan aku bersuara. Buku pertamanya masih banyak dibaca, bahkan masuk dalam salah satu daftar bacaan komunitas perempuan di beberapa kota. Undangan demi undangan datang. Komunitas kampus, organisasi perempuan, hingga sekolah-sekolah mulai meminta kehadirannya untuk berbagi cerita. Tari tidak menganggap dirinya pahlawan. Ia hanya perempuan biasa yang pernah diam terlalu lama, lalu memilih bangkit. Di satu sore yang tenang, ia duduk di bawah pohon di taman kecil dekat rumah. Seorang gadis muda menghampirinya. Rambutnya dikuncir kuda, tubuhnya kurus, matanya menyimpan gugup. Permisi, Mbak Tari, boleh saya duduk? Tari tersenyum dan mengangguk. Aku baca bukumu. Aku dulu nggak percaya bisa cerita ke siapapun. Tapi sekarang, aku sudah mulai menulis juga. Tentang yang aku alami. Tentang rumah. Tentang ayah tiri. Aku belum berani bicara langsung. Tapi aku sudah mulai. Tari menatap gadis itu dengan mata yang hangat. Lalu ia berkata pelan, kamu sudah melangkah. Dan itu lebih dari cukup untuk hari ini. Gadis itu tersenyum. Lalu membuka tasnya, menunjukkan buku catatannya. Boleh aku kasih lihat? Mereka duduk berdua di bawah pohon, membaca kata demi kata yang ditulis dengan pena biru di kertas buram. Tulisan yang belum rapi, tapi jujur, penuh luka, dan mengandung nyala yang baru saja tumbuh. Ketika gadis itu pulang, Tari duduk lebih lama di sana, menatap langit sore yang perlahan berubah jingga. Ia tahu, kisahnya bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari banyak kisah lain yang mulai menemukan jalannya. Malamnya, ia menulis satu halaman baru. Bukan jurnal, bukan naskah, tapi surat. Untuk dirinya sendiri, 5 tahun ke depan. Hai, Tari. Jika kamu membaca ini, semoga kamu masih bicara dengan keberanian. Semoga kamu masih menyapa perempuan-perempuan yang takut bicara. Dan semoga kamu tahu bahwa perjalananmu yang panjang, menyakitkan, dan sepi, tidak pernah sia-sia. Ia melipat kertas itu rapi, menyelipkannya di antara lembar buku yang telah terbit. Langit di luar gelap, tapi tidak kelam. Banyak cahaya kecil kini menyala. Dari kisahnya, dari gadis muda tadi, dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan suara yang perlahan bangkit dan bersuara. Perjalanan itu mungkin dimulai dari luka, tapi berakhir pada keberanian. Dan untuk Tari, itu lebih dari cukup. Ia menutup lampu kamarnya, menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri sebelum tidur. Aku sudah sampai, dan aku tidak menyesal. Itu dia cerita kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.